Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya part 2 yang akan membahas larutan asam, basa, dan garam. Perhatikan gambar larutan asam dari jeruk, alat-alat pembersih rumah tangga, dan garam. Apakah sifat-sifatnya sama? Larutan jeruk asam, cairan pembersih agak pahit dan berlendir atau licin, dan garam asin. Benar, sifat larutan asam dari jeruk tidak sama dengan sifat alat-alat pembersih lantai dan garam yang ada dalam gambar. Karena berdasarkan tingkat keasaman atau pH, larutan dibedakan 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa menggunakan cara 1. pH larutan diukur dengan pH meter, di mana pH 7 merupakan netral bersifat garam, dan pH kurang dari 7 bersifat asam. Makin kecil pH, maka sifat asamnya makin kuat. Sebaliknya, pH lebih dari 7 adalah bersifat basa. Semakin besar pH, maka sifat basa makin kuat. Dalam bahasa kimia, asam disebut asid dan basa adalah alkalin. Langkah kedua, kita gunakan indikator asam basa, yaitu bisa dengan menggunakan indikator buatan yang disebut kertas lakmus. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah, menunjukkan larutan bersifat asam. Perhatikan gambar. Kertas lakmus yang mula-mula merah berubah menjadi biru, artinya larutan bersifat basa. Jadi kamu tahu bahwa kertas lakmus ada 2, yaitu kertas yang mula-mula berwarna merah dan yang mula-mula berwarna biru. Yang kedua, kita bisa menggunakan indikator asam basa alamiah seperti ekstrak kunyit. Jika setelah ditetesi larutan makin berwarna cerah, berarti larutan bersifat asam. Jika sebaliknya berwarna tua atau jingga, berarti larutan bersifat basa. Kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator alamiah yang bernama antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada larutan basa lemah, serta berwarna kuning pada larutan basa kuat. Indikator alamiah berikutnya adalah ekstrak bunga kembang sepatu yang akan berwarna merah cerah jika ditetesi larutan asam dan akan berwarna hijau apabila ditetesi larutan basa. Ciri-ciri larutan asam. 1. Rasanya asam, tetapi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. 2. Dapat menimbulkan korosi. 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan 4. Ber-pH kurang dari 7. Ciri-ciri larutan basa. 1. Mempunyai rasa agak pahit, tapi tidak boleh dicoba. 2. Terasa licin di kulit. 3. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang keempat, memiliki pH lebih besar daripada 7. Pemanfaatan asam dan basa. 1. Pemanfaatan asam. Asam klorida atau HCl digunakan dalam lambung untuk menghancurkan makanan. Asam asetat atau cuka sebagai penambah rasa pada makanan, serta sitrik asid atau sitrun sebagai bahan pemberi rasa asam dan pembersih alat-alat rumah tangga. Di samping manfaat asam, larutan asam juga membawa dampak negatif pada alam dengan terjadinya hujan asam yang berkadar asam tinggi akibat gas belerang dioksida dan nitrogen oksida yang sangat tinggi di atmosfer. Hujan asam menyebabkan tanaman rusak dan kematian makhluk hidup di habitat sungai. 2. Pemanfaatan basa. Jenis basa magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida
sering digunakan sebagai obat MAH atau penderita asam lambung tinggi. Basa juga digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat kebersihan dan pupuk tanaman, contohnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, dan pasta gigi. Berikutnya kita bahas larutan garam. Garam terbentuk dari reaksi netralisasi asam dan basa, memiliki pH 7 dan bersifat netral. Contoh reaksi netralisasi antara lain: A. Obat MAH yang bersifat basa untuk menetralkan asam lambung. B. Kapur yang bersifat basa untuk menetralkan tanah gambut yang bersifat asam. Reaksi netralisasi paling populer adalah terbentuknya garam dapur dari asam klorida atau HCl dan natrium hidroksida atau NaOH menjadi garam dapur atau NaCl dan air atau H2O. Terima kasih, terus belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.